Yohanes Andrusisjo dengan NIM 2223021334, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan kelas C. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai data hasil survei lalu lintas di Jalan Terusan Timur Raya Oebelo, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jalan ini merupakan jalan luar kota. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita masuk pada lokasi. Alasan kelompok kami memilih untuk mengambil data di lokasi Jalan Terusan Timur Raya Oebelo, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, karena menurut kami lokasi tersebut sangat strategis untuk dilakukan survei lalu lintas, dan lokasi tersebut merupakan jalan luar kota, yang dimana kami dapat menghitung data arus lalu lintas, kecepatan, dan hambatan samping di sekitar lokasi. Alasan lainnya yaitu lokasi tersebut bertepatan di depan penjualan garam yang mengakibatkan adanya hambatan samping dan kendaraan keluar di sekitar lokasi. Sehingga kelompok kami melakukan survei pengambilan data yang dimulai pada pukul 6 pagi sampai 6 sore waktu Indonesia Tengah dengan interval pengambilan data tiap 15 menit. Adapun anggota kelompok yang menjadi surveyor, yang pertama Bibiana C. Baru yang bertugas menghitung hambatan samping dalam 200 meter. Yang kedua Clarissa Putrima yang bertugas menghitung arus lalu lintas. Yang ketiga Katerina Maya Roberta yang bertugas menghitung kecepatan. Yang keempat Hendrovai E. Fernandvia yang bertugas menghitung arus lalu lintas. Yang kelima Fidelis C. Manek yang bertugas menghitung kecepatan. Yang keenam Eden Feni yang bertugas menghitung arus lalu lintas. Yang ketujuh Tredia Homini yang bertugas menghitung kecepatan. Yang kedelapan Teguh Augustin Mau itu bertugas menghitung arus lalu lintas. Yang kesembilan saya sendiri Yohanes Andrusisjo yang bertugas menghitung kecepatan. Yang terakhir Jono Suksin yang bertugas menghitung hambatan samping dalam 200 meter. Baik, selanjutnya kita masuk pada sheet kedua yaitu geometri. Pada Jumat 15 November 2024, kelompok kami melakukan survei di Jalan Terusan Timur Raya Oebelo depan penjualan garam dengan segmen Oebelo menuju Kupang dan Oebelo menuju Naibona dengan panjang segmen 200 meter. Jenis jalannya jalan luar perkotaan 2 lajur 2 arah tidak terbagi. Dengan waktu pengambilan datanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dengan tipe jalan arteri primer. Berikutnya kita melihat pada potongan melintang jalan. Jalan yang kami ambil itu dengan lebar jalur lalu lintas rata-ratanya pada sisi A itu 3,9 meter dan sisi B 3,9 meter. Jadi lebar total jalan tersebut adalah 7,8 meter. Yang kedua bahu jalan pada sisi A yaitu 1 meter dan sisi B 1 meter. Jadi totalnya 2 meter. Berikutnya kita masuk pada sheet ketiga yaitu lalu lintas. Di sini arah yang kami gunakan untuk pengambilan data lalu lintas terdiri dari 2 arah, yaitu dari arah Oebelo menuju Kupang dan arah Oebelo menuju Naibona dengan periode pengamatan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore waktu Indonesia Tengah dengan golongan kendaraan dari golongan 1 sampai golongan 8. Total kendaraan yang lewat pada lokasi Oebelo menuju Kupang yaitu 1133 kendaraan, dan pada arah Oebelo menuju Naibona yaitu 1127. Selanjutnya kita lihat pada grafik. Pada sumbu X itu merupakan periode pengamatan per menit dan sumbu Y merupakan kendaraan per 15 menit.
Kita lihat pada jam puncak kepadatan lalu lintas di jalan tersebut, yaitu pada arah Oebelo menuju Kupang itu pada pukul 16.45 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kita lihat pada arah Oebelo menuju Neibonat itu pada pukul 17.00 sampai 17.15 waktu Indonesia Tengah. Baik, selanjutnya kita masuk pada sheet kecepatan. Di sini lokasi, arah, hari, dan tanggal masih sama. Panjang jalan yang kami ambil yaitu 50 meter. Dengan periode pengamatan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Di sini kita pertama-tama kita menghitung rata-rata dari setiap jenis kendaraan. Itu dengan rumus menjumlahkan semua 10 sampel data lalu lintas yang kita survei dan dapatkan nilai rata-rata. Begitu pula untuk kendaraan mobil penumpang dan kendaraan sedang. Setelah kita mencari rata-rata dari setiap jenis kendaraan, kita menghitung waktu rata-rata dari 3 jenis kendaraan tersebut, yaitu dengan rumus menjumlahkan semua jumlah rata-rata dari 3 kendaraan tersebut. Setelah kita mencari waktu rata-rata, kita mencari SMS, yaitu dengan rumus waktu rata-rata dibagi dengan panjang jalan. SMS ini masih dalam meter per detik, jadi kita konversikan ke kilometer per jam, yaitu dengan rumus SMS meter per detik dikali 1 dibagi 1000 dibagi 1 dibagi 3600, dan kita mendapatkan hasil 33,10. Selanjutnya kita menghitung SMS di setiap jenis kendaraan, dari kendaraan sepeda motor, mobil penumpang, dan kendaraan sedang. Itu dengan rumus jumlah rata-rata sepeda motor itu dibagi dengan panjang jalan dan dikali 3,6. Kita mendapatkan hasil 22,67. Begitu pula pada mobil penumpang dan kendaraan sedang. Selanjutnya kita menghitung jumlah jam per kilometer per jam untuk setiap jenis kendaraan. Yang pertama, pada kendaraan sepeda motor, itu kita menjumlahkan SMS sepeda motor dan mendapatkan hasil 712,82. Begitu pula pada kendaraan mobil penumpang dan kendaraan sedang. Perhitungan tersebut selanjutnya pada arah Oebelo menuju Neibonat, perhitungan sama seperti di atas. Selanjutnya kita lihat pada fluktuasi kecepatan jam puncak. Fluktuasi kecepatan jam puncak di sini kita mengambil sampel dari arah Oebelo menuju Kupang, yaitu pada periode pengamatan dari 16.30 sampai 17.30. Untuk 3 sampel kendaraan, yaitu sepeda motor, mobil penumpang, dan kendaraan sedang. Selanjutnya kita masuk pada sheet
hambatan samping. Lokasi, arah, hari dan tanggal masih sama, dengan periode pengamatan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Dalam pengambilan data, ada 4 data penting yang kami ambil. Yang pertama, pejalan kaki, parkir, kendaraan berhenti, kendaraan masuk keluar, dan kendaraan melambat. Datanya kita lihat pada layar. Begitu pula untuk arah sebaliknya dari Oebelo menuju Naibona. Selanjutnya kita lihat pada grafik kejadian hambatan samping per 200 meter. Pada sumbu X itu merupakan periode waktu per 15 menit, dan pada sumbu Y itu kejadian hambatan samping per 200 meter. Kita lihat pada grafik, jam puncak hambatan samping itu berada di pukul 17.15 sampai 17.30 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan jam hambatan samping paling sedikit itu berada di pukul 16.15 sampai 16.30 dan 7.15 sampai 7.30 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya untuk arah Oebelo menuju Naibona. Kita lihat pada grafik kejadian hambatan samping per 200 meter. Itu jam puncak hambatan samping itu berada di pukul 17.30 sampai 17.45 waktu Indonesia Tengah. Dan hambatan samping paling sedikit itu berada di pukul 11.45 sampai 12.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, selanjutnya kita masuk pada sheet selanjutnya. Pertama, arus lalu lintas. Kita menghitung EMP pada arah 1 dan arah 2. Kita lihat pada arah 1. Pertama, kendaraan per jam. Kendaraan per jam ini kita mengambil data dari arus lalu lintas, yaitu jumlah kendaraan mobil penumpang. Begitu pula dengan kendaraan sedang dan selanjutnya. Setelah kita mengisi datanya, selanjutnya kita menghitung Q arah 1, yaitu dengan menjumlahkan semua data dari 5 sampel tersebut. Setelah kita mencari kendaraan per jam, selanjutnya kita mencari SMP per jam, yaitu dengan rumus 1 dikali 337. Begitu pula dengan sampel kendaraan selanjutnya. Setelah itu kita mencari Q arah satunya, yaitu sama dengan menjumlahkan ada 5 jenis sampel. Untuk arah 2 hitungannya sama dengan arah 1. Selanjutnya kita menghitung Q total arah 1 dan arah 2. Itu dengan rumus kita menjumlahkan Q arah 1 dengan Q arah 2 hingga kita mendapatkan 1730,5 untuk Q total 2 arah tersebut. Selanjutnya kelas hambatan samping. Kita lihat tipe kejadian hambatan samping arah 1 dan arah 2. Itu yang pertama pejalan kaki, yang kedua parkir, kendaraan berhenti, yang ketiga kendaraan keluar dan masuk, yang keempat kendaraan melambat. Bobotnya itu 0,6, 0,8, 1 dan 0,4. Frekuensi kejadian dalam 200 meter per jam. Ini kita dapatkan hasil dari
hambatan samping. Setelah kita memasukkan data frekuensi kejadian dalam 200 meter per jam, selanjutnya kita kalikan nilai frekuensi dikali nilai bobot hingga mendapatkan 13,2. Selanjutnya kita menghitung jumlah rata-rata dari frekuensi dikali bobot dan kita mendapatkan 48,6. Jadi di sini KS-nya sangat rendah. Ini tabel untuk mengetahui nilai KS. Kategori KS, jumlah frekuensi dikali bobot, itu lebih kecil nilainya dari 50. Nilai frekuensi dikali bobot kita didapatkan 48,6, lebih kecil dari 50. Jadi kategori KS-nya sangat rendah. Berikutnya kita lihat nilai EMP untuk segmen jalan umum tipe 2 lajur 2 arah tidak terbagi. Jadi jalan yang kita survei itu dia di tipe alignmentnya datar di 1350 sampai 1899, karena total yang kita dapat adalah 1730,5. Jadi totalnya berada di sini. Jadi untuk nilai EMP KS-nya, EMP BB, EMP TB-nya kita lihat pada layar. Baik, kita lanjut pada sheet berikutnya. Di sini kita menghitung kapasitas derajat kejenuhan kecepatan. C sama dengan C0 dikali FCL dikali FCPA dikali FCHS. Di sini pada kapasitas dasar yaitu CO SMP per jam 4000 ini kita dapat dari tabel berikut, itu dari segmen jalan untuk tipe 2 lajur 2 arah tidak terbagi. Itu pada tipe alignmentnya datar, CO SMP per jamnya 2 lajur 2 arah tidak terbagi dengan nilainya 4000. Selanjutnya kita lihat pada lebar jalur FCL, itu kita lihat pada tabel 3.4. Nah ini kita lihat faktor koreksi akibat lebar lajur. Jadi di sini 2 lajur 2 arah tidak terbagi, totalnya 2 arah, jadi nilainya FCL-nya 1,08. Selanjutnya kita lihat pada pemisahan arah FCPA, itu kita lihat pada tabel 3.5. Ini pemisah arah arus, itu kita pada segmen umumnya kita pada 50/50, jadi tipe jalan 2 lajur 2 arah tidak terbaginya dengan nilai 1,00. Selanjutnya kita lihat pada nilai hambatan samping FCHS, itu kita lihat pada tabel 3.8. ini KHS kendaraan, KHS-nya itu sangat rendah yang kita dapatkan dari perhitungan di hambatan samping, itu dengan nilainya 48,6, dia lebih kecil dari 50, jadi kategorinya sangat rendah. Jadi kategori sangat rendah
Di sini untuk dua lajur dua arah tidak terbagi, kita memilih 0,99. Selanjutnya kita menghitung kapasitas C untuk SMP per jam. Itu dengan rumus kita menjumlahkan semua data berikut dan mendapatkan hasil data kapasitasnya 4276,80. Selanjutnya kita menghitung arus lalu lintas atau Q totalnya. Itu dengan rumus kita mengambil data dari sini, Q total arah 1 dan arah 2 1730,5. Selanjutnya derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan kita dapat di sini itu pembagian antara kapasitas dengan arus lalu lintas. Selanjutnya pada sheet yang terakhir yaitu level of service. Dari hasil analisa kelompok kami pada jalan terusan Timoraya, tepatnya Oebelo depan penjualan garam, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa kinerja lalu lintas pada lintasan jalan tersebut masih memiliki derajat kejenuhan yang normal sebesar 0,40. Dengan ini ruas jalan tersebut memiliki tingkat pelayanan golongan B, di mana karakteristik lalu lintas tersebut adalah masih dalam arus stabil, kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup dalam memiliki kecepatan. Kita lihat karakteristik lalu lintasnya di layar.